Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Sehat. Oke, alhamdulillah luar biasa ya anak. Kalian semuanya pada sehat-sehat ya, dan alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bapak di pelajaran IPS. Oke, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya untuk kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan pada pembelajaran pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang nantinya kita bisa dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Ketua Kelas Anwar. Silakan Anwar, pimpin berdoa Anwar. Siap, Pak. Ya, silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anwar sudah memimpin doa ya. Oke anak-anak, kita ini kan di jam terakhir ya di siang. Ada yang tidak tahu nggak kenapa Bapak mengucapkan selamat pagi, tidak mengucapkan selamat siang? Ada yang tahu nggak anak-anak? Biar kita tetap semangat. Tetap Terima kasih Pak Asep Irgan ya. Biar kita mempunyai jiwa semangat pagi ya. Walaupun kita ini sudah siang hari ya, akan tetapi kita masih mempunyai jiwa semangat pagi. Bapak yakin ya ini jam terakhir ya. Kalian sudah lelah ya, pengen cepat-cepat pulang ya kan. Sudah fokusnya tapi mudah-mudahan pada siang hari ini kalian semuanya Bapak harapkan masih mempunyai jiwa semangat pagi ya anak-anak. Oke anak-anak, kalian masih ingat ya materi minggu kemarin yang sudah Bapak sampaikan tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Oke, sudah Bapak sampaikan ya bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini adalah negara yang majemuk ya, begitu beragam mulai dari agama, budaya sampai suku bangsa. Oke, Bapak akan tes ya. Oke, Asep ya, kira-kira Asep di Indonesia ada berapa agama Asep? Ada 5 Pak. Ada 6 ya. Apa saja Asep agama yang ada di Indonesia yang 5 itu? Ada Islam, ada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu ya Pak. Oh ya, tepuk tangan Asep, terima kasih ya. Tadi jawabannya sudah bagus, tapi Bapak akan tambahkan lagi ya Pak Asep. Jadi agama yang ada di Indonesia itu ada 6 ya. Ada Islam, Katolik, Protestan, ada Hindu, ada Buddha dan Konghucu. Selanjutnya Ida, kira-kira ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? Saya Pak atau siapa? Ada berapa provinsi Ida? Ida ada Ida? 27. Oke. Kita lewat ya Wiwi. Ada berapa provinsi Wiwi yang ada di Indonesia Wiwi? 27, Pak. 27. Ya, 27. Oke, terima kasih Wiwi jawabannya. Ya, kira-kira dari semua provinsi yang ada di Indonesia kira-kira memiliki berapa suku? Suku bangsa ada berapa? Ada yang tahu? 1000 Pak lebih. Banyak Pak. Banyak ya. Oke, banyak ya. Oke. Provinsi yang ada di Indonesia ini memiliki 34 provinsi ya yang sekarang ya. Kira-kira menurut penelitian dari BPS kita ini memiliki 1.340 suku bangsa. Wah, luar biasa ya. Kita ini bangsa yang luas, bangsa yang begitu beragam, begitu banyak budaya, banyak agama sehingga akan timbul beberapa ya akan timbul di masyarakat yang kira-kiranya bisa menyebabkan rasa persatuan itu akan sedikit terpecah dengan apa anak-anak? Dengan konflik. Oke, Bapak mohon izin ya untuk membagikan share screen dulu ya.
Oke, sudah ada terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Oke, sebentar ya. Sudah sedikit Pak. Oke. Nah. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari konflik dalam kehidupan sosial ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini melalui model based learning, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian konflik secara tepat dan benar, menganalisis faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial dengan berpikir kritis, menganalisis akibat konflik sosial dengan berpikir kritis, menganalisis cara menangani konflik sosial dengan tepat dan benar, serta mempresentasikan hasil analisis konflik sosial yang terjadi di masyarakat kehidupan pas dengan percaya diri. Nah itu ya untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Oke anak-anak, kita lihat ya adapun ya penilaian yang akan Bapak lakukan ada 3, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Bapak harapkan kalian semua bisa aktif ya, bisa tertib dalam diskusinya. Oke anak-anak, kita lihat gambar ini anak-anak. Ini gambar apa anak-anak? Tawuran. Tawuran pelajar. Ya. Ini gambar yang jangan ditiru ya oleh kita. Kalau kita lihat kira-kira kenapa ini pelajar bisa tawuran gini anak-anak? Ada masalah, Pak. Ada masalah atau ada konflik. Oke. Kira-kira menurut kalian anak-anak konflik itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Irgan, Irgan, konflik itu apa Irgan? Masalah. Konflik itu pertentangan. Oh Pak. iya bagus Irgan, terima kasih. Konflik itu adanya sebuah pertentangan. Sebelum ada lagi yang mau mendefinisikan atau menjelaskan tentang konflik. Silakan ada yang lagi. Eka, kira-kira menurut Eka apa itu konflik? Masalah, Pak. Oke, terima kasih Eka. Itu ada masalah, ada pertentangan, ada masalah sehingga menimbulkan sebuah konflik. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan ya pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama ada Robert M.J. Pawang. Di sini menjelaskan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, di sini juga ada menurut pendapat Surjono Sutanto dalam bukunya Kamus Sosiologi dijelaskan konflik sosial adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain atau proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Nah itu pengertian konflik menurut para ahli. Nah kalian sudah memahami ya tentang konflik. Sekarang kita akan bahas faktor-faktor apa saja sih Pak yang kira-kira dapat menyebabkan sebuah terjadinya konflik. Nah kita lihat gambar berikut ini ya. Nah ini ada gambar apa kira-kira anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Pak Hari ya. Hari coba dijelaskan ini kira-kira ada gambar apa ini Hari? Sedang diskusi, Pak. Sedang diskusi. Ya. Yang satu lagi berteriak-teriak, kayak yang satu lagi nutup telinga. Ya, betul, Berarti Pak. di sini ada perbedaan pendapat ya. Ya, betul, Pak. Oke. Kira-kira ini faktor penyebabnya apa ya? Yang satu teriak-teriak, yang satu tutup telinga. Karena perbedaan pendapat, Pak. Ya, karena perbedaan atau perbedaan Individu. Ya. Oke. Karena di setiap manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan memiliki perbedaan tersendiri. Kalau kita lihat dari gambar ini ada perbedaan individu ya atau perbedaan pendapat, yang satu ngomong terus ya sedangkan yang satu tutup telinga. Karena dari perbedaan individu ini bisa menyebabkan terjadinya konflik. Oke, yang kedua
kira-kira ini ada gambar apa ya? Coba Wiwi kira-kira gambar kedua ini apa ya? Lagi bermain. Ya lagi Bersama, bermain. Terus kalau Wiwi perhatikan kostumnya sama enggak ini? Beda Pak, beda suku, ya, budaya. beda kostum ya. Beda ras. Kira-kira faktor yang kedua penyebab terjadinya konflik kalau dilihat dari gambar itu apa ya? Warna kulit. Oke, terima kasih. Ya, yang selanjutnya adalah faktor yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan ya anak-anak. Kita lihat ya anak-anak, di sini kan ada anak yang lagi bermain ya, ada yang pakai baju etnis Tionghoa, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda, ada juga dari suku Papua ya. Ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Nah, perbedaan latar belakang kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia maka akan menimbulkan sebuah terjadinya konflik. Nah, itu ya anak-anak. Selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, ini ada gambar apa? Silakan Jul. Nah, Jul kira-kira gambar yang ketiga itu gambar apa, Jul? Ada buruh yang demo, Pak. Nah, ada buruh yang demo. Ya, kira-kira faktor penyebab terjadinya konflik ini kira-kira karena apa ya, Jul? Karena kalau menurut saya ini, Pak, mungkin karena adanya perbedaan kepentingan, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Jul tadi bahwa yang ketiga itu adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah buruh menolak upah murah ya karena mereka sudah mendedikasikan dirinya, sudah bekerja keras demi memajukan perusahaan, akan tetapi perusahaan tidak membayar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh buruh. Sehingga pada akhirnya buruh pun melakukan unjuk rasa untuk menuntut perusahaan agar tidak membayar upah yang murah. Sehingga dari perbedaan kepentingan ini bakal menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Ya, karena kita perhatikan gambar yang keempat, selanjutnya ada gambar. Nah, ini gambar apa kira-kira Rosita? Ini gambar apa kira-kira Rosita? Iya Pak, itu lagi makan di restoran, lalu ada aturan tidak boleh merokok Pak. Oke, itu ada yang orang lagi makan, di pinggirnya ada aturan kawasan larangan merokok. Kira-kira yang keempat ini adalah faktor penyebab terjadinya konflik itu apa ya? Rosita, kira-kira apa ini? Karena Oke, Bapak terima kasih Rosita ya. Faktor yang keempat adalah karena adanya perubahan nilai yang cepat. Seperti ada di gambar di bawah ini, bahwa kalau misalkan anak-anak ya, kalau misalkan negara kita, negara Indonesia misalkan menerapkan aturan melarang merokok secara menyeluruh, nah ini akan lebih berbahaya karena ini bisa menimbulkan sebuah potensi yang dinamakan dengan konflik karena perubahan yang lebih cepat tanpa ada sosialisasi di masyarakat ya anak. Oke, tadi sudah kita bahas ya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Sekarang kita akan bahas akibat apa saja sih yang terjadi ketika konflik sosial. Oke. Yang pertama ada meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Coba di sini ada yang bisa mendeskripsikan nggak dari akibat konflik sosial kok bisa meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok? Ada yang bisa mencoba menjelaskannya? Silakan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Anak-anak? Tidak, Pak. Pak. Oke, ini Bapak kasih contoh ya. Karena kalian ingat gak peristiwa 10 November di Surabaya? Tidak, Pak. Dapat. Tidak ingat ya, alhamdulillah ya. 10 November itu kan terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ya, di mana pada waktu itu penjajah Inggris menyerang atau menggempur ya daerah Surabaya di laut, udara dan dari darat ya, sehingga
pada akhirnya bagaimana rakyat Surabaya berjuang untuk mempertahankan daerah Surabaya. Akan tetapi ya, yang berjuang itu bukan hanya rakyat Surabaya, anak-anak, tapi dari seluruh pelosok negeri Indonesia ini seluruhnya berjuang di Surabaya untuk mempertahankan Surabaya. Contoh dari Jong Sumatera, ada Jong Jawa, ada Jong Kalimantan, ada Jong Sulawesi. Mereka semuanya berjuang, bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Daripada kita dijajah kembali, kita tunjukkan kepada dunia bahwa negara ini adalah negara yang besar yang tidak mau dijajah kembali, sehingga rasa persatuannya segitu erat ya. Sehingga yang pertama ini akibat konflik sosial ini meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, ini ada keretakan hubungan antar individu atau kelompok ya. Jadi yang kedua ini akibat dari konflik sosial adanya sebuah keretakan hubungan individu atau kelompok. Contoh misalkan contoh nih ya. Misalkan keretakan hubungan antar individu ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Misalkan maaf ya, ada Anwar sama Irgan. Anwar sama Irgan ini kan teman dekat atau soulmate lah. Dari kecilnya soulmate sekali, kemana-mana bareng, mandi bareng ya. Terus makan bareng. Pak, Besti. Terus segala semuanya bareng aja gitu kan. Nah, setelah menjelang dewasa, kedua sahabat ini adalah menyukai satu perempuan yang sama. Contoh, misalkan mereka itu kan menyukai satu perempuan yang sama, sehingga ketika mereka berdua ini saling berebutan untuk mendapatkannya, akhirnya terjadilah keretakan hubungan antar individu. Misalkan antara Igan dan Anwar ini jadi keretakan hubungan karena mereka menyukai seorang perempuan yang sama, yang tadinya bareng, yang tadinya ngaji bareng kemana bareng, sekarang agak sedikit pun jauh. Ya, itu mungkin contoh ya anak-anak. Yang kedua kelompok ya, ini ada keretakan hubungan kelompok. Contoh misalkan kalau kalian suka bola anak-anak? Apa? Suka Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Kalau kalian lihat ya di bola, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan pendukung Persib dan pendukung Persija. Awal mulanya anak-anak Persija dan Persib itu sama-sama saudara. Tahun 2000 itu mereka itu datang ke stadion bareng, nonton bareng. Akan tetapi pada perjalanannya kedua supporter ini ada ketegangan ketika terjadi acara di TV. Mula-mulanya kan saling ledek sehingga tersulut emosi yang akhirnya kedua kelompok ini sampai sekarang terus bersitegang sehingga ada keretakan hubungan antara dua supporter ini ya sampai sekarang. Nah, itu contohnya ya anak ya. Selanjutnya ada perubahan kepribadian para individu. Selanjutnya ada kerusakan harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia ya. Yang ini yang kita tidak harapkan ya. Ketika ada konflik di masyarakat, kita bisa kehilangan harta benda. Apalagi kalau misalkan masalah bola ya anak-anak. Ketika ada tim yang satu tidak bisa menerima kekalahan sehingga akhirnya mereka membuat keonaran, sehingga mereka sampai membakar mobil, membakar motor, bahkan sampai merusak rumah warga ya. Bahkan di sepak bola pun bisa hilangnya nyawa manusia. Itu sangat disayangkan ya. Bola itu adalah sebagai hiburan masyarakat Indonesia dari dulu, karena fanatisme yang berlebihan sehingga akhirnya harus mengorbankan beberapa nyawa ya. Manusia itu sangat disayangkan. Dan mudah-mudahan kedepannya hal seperti ini bisa kita hilangkan. Jadikan bola ini sebagai hiburan buat kita ya, hiburan yang gratis ya. Kalau kita yang nonton di rumah yang gratis, yang enak kita tonton ya gitu ya. Oke, itu anak-anak akibat konflik sosial. Selanjutnya adanya dominasi kelompok bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, selanjutnya ketika ada akibat, bagaimana cara menangani konflik tersebut ya, ada selesai. Yang pertama pasti adalah menghindar ya. Kita harus menghindar ya anak-anak. Ketika kita punya masalah, kita harus bisa menghindar. Artinya kita mengalah tapi untuk demi kebaikan ya, supaya konflik ini tidak terus
berlanjut. Yang kedua, memaksakan kehendak. Kadang-kadang ketika kita terjadi konflik, kita juga ada seseorang yang memaksakan kehendak kita. Tapi kalau misalkan kehendak itu bisa kita terima, ya kita bisa menghindar ya demi kebaikan bersama. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terus yang keempat adalah tawar-menawar. Nah, di sini tawar-menawar di sini yang diartikan tawar-menawar di sini adalah ketika ada permasalahan ya anak-anak, mungkin di masyarakat atau dimanapun, kita cari jalan yang terbaiknya seperti apa. Bapak yakin ketika ada asap, di situ ada api. Ketika ada permasalahan, di situ pasti ada penyelesaiannya. Kita selesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah, bagaimana jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, ada kolaborasi, ya anak-anak. Contoh dari kolaborasi di sini ya anak-anak adalah misalkan gini, misalkan Persija dan Persib kan bertengkar. Artinya harus ada orang yang menengahi sehingga Persib dan Persija ini tidak bermusuhan selamanya, sehingga akhirnya bisa rukun dan bersatu ya anak-anak. Oke, sampai sini anak-anak ada yang ditanyakan? Cukup ya anak-anak? Cukup, Pak. Kalau Cukup. cukup, oke. Bapak kemarin sudah membagi kelompok ya anak-anak. Sudah membagi kelompok, ada 4 kelompok ya yang sudah Bapak bentuk, di mana ya Pak, di mana terdiri dari 4 orang ya dalam satu kelompok. Nah, karena Bapak akan membagikan LKPD-nya pada kalian ya. Oke, sudah ada LKPD-nya anak-anak? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, tugas dari Bapak, kalian silakan amati gambar yang ada di LKPD. Untuk kelompok 1 ya, silakan kalian amati gambar 1. Ini sedang apa ya 2 orang tersebut ya. Untuk kelompok 2 silakan kalian amati gambar 2. Untuk kelompok 3 silakan kalian amati gambar 3. Untuk kelompok 4 silakan kalian amati gambar 4 ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, terima kasih. Ya, untuk memudahkan kalian diskusi, Bapak sudah menyiapkan pertanyaan di sana, tinggal kalian diskusi dengan kelompoknya. Misalkan contoh kelompok 1, kira-kira itu gambar apa ya kelompok yang terjadi di gambar 1 ini? Apa yang menyebabkan 2 orang tersebut berkonflik? Terus faktor apa saja sampai cara menangani konflik itu seperti apa ya? Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya, kalau misalkan ada yang tidak mengerti, silakan kalian tanyakan yang anak-anak. Bisa kalian gunakan sumber belajar atau buku, bisa juga kalian mencari lewat internet dari HP ya anak-anak. Oke, silakan anak-anak, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi dari gambar yang sudah tadi Bapak bagikan ya. Silakan anak-anak. Baik, Pak. Ya, siap. Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Asep, kelompok 1 sudah selesai, Asep. Sudah. Oke, Sudah, Pak, kelompok sudah. 2, Eka sudah selesai? Oke, alhamdulillah. Kelompok 3, Alia sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kelompok 4, Ida sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya anak-anak. Kalau sudah, kalian silakan presentasikan hasil diskusi dari hasil diskusi kalian ya pada siang hari ini. Silakan untuk kelompok 1, Asep, silakan diskusikan presentasikan hasil dari dari diskusinya, silakan untuk kelompok 1. Oke, anak-anak supaya saya tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, Pak. Ini Pak hasilnya Pak, ini Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak. Untuk kelompok 1 luar biasa ya, sangat percaya diri. Mereka sudah menyampaikan dari pengamatan gambar yang tadi yang Bapak sudah tunjuk ya. Yang kedua, silakan kelompok 2 untuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Dari hasil kelompok 2, ini Pak hasil presentasi kami. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, luar biasa bagus. Kalian sudah bisa
mempresentasikan ya, sudah bisa mengamati, sudah bisa menjelaskan sampai kalian sudah bisa melihat atau sudah bisa menjelaskan cara menyelesaikan konflik tersebut. Oke, kelompok 3, silakan untuk presentasi. Tadi siapa kelompok 3? Saya Anwar Pak. ya, silakan Iya, Anwar Pak. bersama teman-temannya Pak, untuk kelompok. presentasi di depan. Kelompok 3-nya Pak ini. Ya, oke, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 3 ya. Terima kasih Anwar, luar biasa ya. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya begitu luar biasa, sangat hebat ya dalam mengamati tadi permasalahan yang tadi. Oke, kelompok 4 terakhir ya, Ida, silakan presentasikan. Ya Pak, ini hasilnya Pak. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan kembali anak-anak untuk kelompok 4 ya, kelompok Ida, luar biasa ya anak-anak. Oke anak-anak, pada siang hari ini kita sudah belajar yang begitu luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih pada anak-anak ya, diskusinya sangat tertib, kalian semuanya terlibat dalam diskusi, apalagi tadi persentase sangat luar biasa ya anak-anak. Nah sekarang sebelum Bapak akhiri, kita kita simpulkan ya pada pembelajaran pada siang hari ini. Silakan ada yang bisa menyimpulkan. Silakan coba Anwar, kira-kira kesimpulannya apa pada pembelajaran pada siang hari ini? Oke, terima kasih Anwar ya, tepuk tangan ya. Oke, anak-anak, kesimpulannya pada pelajaran pada hari ini bahwa kita ini tidak akan bahwa pada kita ini pasti ya di masyarakat itu ada terjadi sebuah konflik. Tapi kita harus berpikir ya dingin bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan cara bermusyawarah. Kita bisa mencari jalan keluarnya yang terbaik yang bisa diambil oleh kedua belah pihak. Itu ya anak-anak. Oke anak-anak, minggu depan kita akan membahas tentang masalah integrasi sosial. Bapak harapkan kalian bisa mencari dari sumber mana saja, kita bahas minggu depan ya anak-anak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Ya, Bapak selalu ada pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita bernumpang mandi ya? Kalau ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa kembali? Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil pengamatan yang terakhir nih untuk Pak Agus ya, itu juga sudah baik kalau menurut saya. Gimana yang lain? Saya, Bu. Yuk silakan. Ya, pendapat saya tentang penampilan atau presentasi biar kicim Pak Agus, alhamdulillah sudah baik, Bu, terutama dalam proses sintak dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, sampai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Alhamdulillah sudah cukup komprehensif, cukup lengkap. Itu pendapat saya sudah cukup bagus. Baik. Ya, terima kasih Pak. Tuh kan, terima kasih Pak Irgan. Ada lagi yang mau memberi komentar? Pak Hari mau bicara? Intinya sudah bagus Bu penampilannya, dilengkapi tayangan juga sudah bisa menggerakkan siswa untuk aktif Bu begitu. Terima kasih.